Bab 1191, Tarian Pedang Xiangzuang ditujukan untuk Pei Gong. Nama, Sistem Super, Kultivasi Satu Klik. Saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Mendengar perkataan tetua keluarga Zhang, mata Luo Chen sedikit menyipit, dan dia menatap tetua keluarga Zhang dengan niat membunuh yang melintas. Awalnya dia mengira bahwa tetua keluarga Zhang telah menghilang dalam beberapa hari terakhir, dan berencana untuk menunggu sampai pavilion Lingshui dan pusat kekuatan kuil pembunuhan tiba, tetapi sebelum itu, tetua keluarga Zhang seharusnya tidak terlalu bodoh untuk membuatnya marah. Tetapi sekarang tampaknya dia melebih-lebihkan tetua keluarga Zhang. Tetua agung itu tidak melakukan apa-apa beberapa hari yang lalu, hanya karena tetua keluarga Zhang berencana untuk menunggu sampai pesta ulang tahun Nyonya Zhang untuk menargetkannya. Banyak orang di aula memiliki ekspresi main-main di wajah mereka, memperjelas bahwa mereka berencana untuk menonton pertunjukan di pinggir lapangan. Hubungan dekat antara Luo Chen dan Zhang Qingxi telah lama membuat banyak orang tidak senang. Sekarang para tetua keluarga Zhang dalam masalah, mereka secara alami senang melihatnya. Wajah Zhang Wanshan dan Nyonya Zhang sedikit gelap, tetapi kontradiksi internal dalam keluarga Zhang terlalu rumit, bahkan jika kekuatan mereka luar biasa, mereka tidak dapat dengan mudah ditekan, dan itu tidak dapat terjadi pada saat ini, tetapi niat membunuh di hati mereka menjadi jauh lebih ganas. Aku ingin tahu apa yang diperintahkan oleh Tetua Agung. Zhang Wanshan dan Nyonya Zhang akan berhati-hati tentang Tetua Agung, tetapi Zhang Qingxi tidak. Setelah mendengar suara Tetua Agung, niat membunuh Zhang Qingxi cepat berlalu, berkata dengan dingin. Sejauh yang aku tahu, Luo Chen, Tuan Luo, yang dibawa oleh wanita tertua, termasuk keluarga Luo dari Akademi Alam Semesta Manusia, kan? Tatapan mata tetua keluarga Zhang jatuh pada Luo Chen, dan dia berkata dengan ringan, keluhan antara wilayah pedangku dan ras manusia memiliki sejarah yang panjang, dan nona muda itu adalah murid sekte pedang. Dia seharusnya lebih menyadari hal-hal ini daripada yang lama. Tuan muda Luo ini adalah orang yang sombong dari ras manusia, nona tertua membawanya ke wilayah pedangku, dan bahkan berencana untuk menikahi orang seperti itu, yang terlalu berlebihan. Identitas Luo Chen bukanlah rahasia, selama Anda bertanya sedikit, Anda dapat mengetahuinya. Setidaknya di aula ini, tidak banyak orang yang tidak mengetahui identitas dan asal Luo Chen. Sekarang setelah tetua keluarga Zhang berbicara tentang tempat kelahiran Luo Chen, banyak orang tidak dapat menahan rasa kecewa. Bagaimana mungkin identitas Luo Chen, para pemimpin senior Jianzhong, tidak tahu? Namun meskipun demikian, posisi Luo Chen di Jianzhong masih sangat tinggi, dan ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa tingkat kepentingan Jianzhong yang tinggi bagi Luo Chen telah melampaui pandangan pintu. Keluarga Zhang yang lebih tua membuat keributan tentang latar belakang Luo Chen, dan itu tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Namun, masih ada beberapa pendekar yang mengetahui sesuatu tentang tetua keluarga Zhang yang diam-diam menunggu langkah selanjutnya dari tetua keluarga Zhang. Lagi pula, dengan metode tetua keluarga Zhang, pembunuhan yang dipersiapkan dengan cermat tidak mungkin hanya terdiri dari kata-kata sepele ini. Bagaimana dengan garis keturunan Xiao Chen dari keluarga Luo? Zhang Qingxi mendengus, dengan nada meremehkan berkata, jangan lupakan tetua agung, Xiao Chen adalah adik laki-laki dari Jianzhong Xiaozu yang telah diterima secara pribadi. Mengapa saya tidak bisa menikahi Xiao Chen? Luo Chen tidak berbicara, tetapi dalam hatinya dia waspada terhadap tangan kanan tetua agung ini. Dia tidak mengira, tetua agung keluarga Zhang akan mendapat masalah saat ini, dan itu akan berakhir dengan sangat buruk. Jika tetua keluarga Zhang benar-benar membuat lelucon seperti itu, maka dia akan menjadi bahan tertawaan di domain pedang, dan keluarga tetua juga akan kehilangan kemampuan untuk bersaing dengan Zhang Wanshan. Nona tertua benar, Tuan muda Luo ini memang adik laki-laki yang diakui secara pribadi oleh senior yang tidak dikenal itu. Tetua keluarga Zhang mengangguk, lalu berkata, kalau begitu, mengapa tidak meminta Tuan muda Luo ini untuk menunjukkan hatinya dan benar-benar memutus hubungan dunia? Keluarga Luo di Akademi. Dengan cara ini, Tuan Luo menikahi nona tertua sebagai sekte pedang Tianjiao, dan kekuatan utama di domain pedang tentu saja tidak akan dendam. Bukankah ini semua membahagiakan? Berbicara tentang ini, mulut tetua Zhang sedikit berkedut, dan dia berkata, sejauh yang saya tahu, keluarga Luo dari Akademi Alam Semesta Ras Manusia baru-baru ini melahirkan seorang jenius bernama Luo Qingshui. Dia sangat berbakat, karena Tuan Luo adalah adik laki-laki yang tidak dikenal, bukankah sulit untuk ingin membunuh Luo Qingshui?
Jika Tuan Luo dapat membunuh Na Luo Kingsway dan kembali, keluarga Zhang saya pasti akan menyapu sofa untuk saling menyambut. Tidak akan ada keberatan dengan pernikahan antara Nona Luo dan Tuan Luo. Petik 2. Bagaimana menurutmu? Tanya tetua keluarga Zhang, sambil menyapukan pandangannya dari sekeliling. Para tamu di sekitar tidak dapat menahan diri untuk mengutuk tetua keluarga Zhang secara diam-diam. Orang tua ini ternyata dihitung bersama mereka. Ini memaksa mereka untuk mengungkapkan pandangan mereka. Kecuali mereka bersedia melihat Zhang Qingxi menikahi Luo Chen, jika tidak, mereka harus berdiri di garis yang sama dengan tetua keluarga Zhang saat ini. Langkah tetua keluarga Zhang tampaknya ditujukan pada Luo Chen, tetapi sebenarnya diarahkan pada Zhang Wanshan dan Nyonya Zhang. Karena ini tentang pernikahan Zhang Qingxi, sikap Luo Chen jauh lebih tidak penting daripada sikap Zhang Wanshan dan Nyonya Zhang. Selama Luo Chen masih mempertahankan statusnya yang memalukan saat ini, tetua keluarga Zhang dapat menggunakan tekanan kekuatan lain di wilayah pedang untuk memaksa Zhang Wanshan dan Nyonya Zhang agar tidak menyetujui pernikahan ini. Keluarga Li saya setuju dengan pernyataan tetua agung, seseorang di antara kerumunan memimpin dalam mengekspresikan sikapnya. Dengan munculnya orang pertama yang mengekspresikan pandangannya, orang-orang lainnya tidak lagi ragu-ragu dan menyatakan dukungan mereka kepada tetua keluarga Zhang. Mereka tidak dapat menahannya karena ini adalah rencana yang bermartabat dan jujur, kecuali mereka bersedia melihat Zhang Qingxi menikahi Luo Chen, dan kehilangan kesempatan untuk membuat pasukan mereka langsung makmur, jika tidak, mereka harus mendukung tetua keluarga Zhang. Itu adalah pendekar pedang Xiang Zuang yang baik yang bermaksud untuk berdansa dengan Pei, Luo Chen mendesah dalam hatinya. Awalnya dia mengira bahwa tetua keluarga Zhang akan datang untuknya, tetapi rubah tua itu benar-benar secara langsung menargetkan Zhang Wanshan dan istrinya. Dan ini tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, identitasnya sensitif, tetapi karena posisinya yang istimewa di Sekte Pedang, jika tetua keluarga Zhang benar-benar menargetkannya, itu hanya akan sia-sia. Namun, membidik Zhang Wanshan dan istrinya adalah langkah yang bagus. Setidaknya itu dapat memaksa Zhang Wanshan dan istrinya untuk membiarkan Zhang Qingxi memutus kontak dengannya. Mengenai cara menghadapinya, tidak perlu bagi tetua keluarga Zhang untuk mengakhiri dirinya sendiri. Tetua keluarga Zhang ini hanya perlu menghubungi Ling Suege dan kuil pembunuhan secara rahasia untuk menciptakan masalah baginya. Bahkan jika dia jatuh ke tangan orang-orang kuat di paviliun Ling Sui dan kuil pembunuhan, selama Jianzong tidak dapat menemukan bukti hubungan rahasia antara tetua keluarga Zhang dan kuil pembunuhan dan paviliun Ling Sui, dia akan dapat duduk dengan kokoh di Diaoyutai dan menyaksikan segala sesuatunya bergerak di bawah dorongannya. Perkembangan ke arah yang diinginkannya. Penatua Agung benar-benar memainkan permainan yang bagus. Luo Chen tiba-tiba menghela napas, dan berkata pelan, sayangnya, jika itu orang lain, dia mungkin masih memiliki keraguan, tetapi jika aku mengandalkan metode ini untuk menghadapiku, Penatua Agung sedang mencari kesalahan. Menarik sekali. Dengan itu, embrio pedang Luo Chen di punggungnya meluncur ke tangannya, dan niat pedang yang menakjubkan dilepaskan darinya. Penatua Agung telah melupakan satu hal, tidak peduli apapun strateginya, itu hanya dapat berlaku ketika kekuatan dan status kedua belah pihak setara. Luo Chen menatap penatua keluarga Zhang dan berkata dengan dingin, sayangnya, ada terlalu banyak perbedaan status antara kamu dan aku. Apa maksud Tuan Luo? Melihat gerakan Luo Chen, wajah tetua keluarga Zhang juga tenggelam, dan dia mendengus dingin, mungkinkah Tuan Luo berencana untuk mengambil tindakan terhadap anggota keluarga Zhangku di pesta ulang tahun keluarga Zhangku? Tuan Luo, jangan lupa bahwa meskipun keluarga Zhangku tidak sebagus Jianzong, itu juga keluarga nomor satu di domain pedang. Tetua Agung salah paham, Luo Chen tersenyum dan berkata dengan ringan, Luo Chen tidak menargetkan keluarga Zhang. Kali ini dia yang melakukan tembakan, hanya bermaksud untuk menangkap para pengkhianat yang berkolusi dengan Ling Suege dan kuil pembunuhan. Sebelum kata-kata itu jatuh, sosok Luo Chen langsung muncul di belakang seorang anggota keluarga Zhang di antara kerumunan, dengan embrio pedang di tangannya langsung menempel di lehernya. Melihat tindakan Luo Chen, tetua keluarga Zhang dan semua orang di sekitarnya juga terkejut. Melihat tindakan Luo Chen sebelumnya, mereka mengira Luo Chen berencana untuk menghadapi tetua keluarga Zhang, tetapi mereka tidak menyangka Luo Chen akan datang. Dia mengambil bidikan fiktif dan menargetkan anggota keluarga Zhang. Keluarga Zhang, Zhang Hongyun diam-diam berkolusi dengan kuil pembunuhan dan pusat kekuatan paviliun Ling Sui,
dan dengan sengaja membunuh pusat kekuatan Sekte Pedang dan keluarga domain pedang di perjamuan Shou keluarga Zhang. Buktinya meyakinkan, dan dia segera menangkap Sekte Pedang untuk diinterogasi dengan serius. Suara Luo Chen bergema di aula. Pada saat yang sama, sepotong jade jue dikeluarkan dari cincin semesta oleh Luo Chen. Saat esensi sejati Luo Chen mengalir ke jade jue, tirai cahaya diam-diam muncul di aula keluarga Zhang. Dan gambar di tirai cahaya itu adalah gambar pria yang ditundukkan oleh Luo Chen dan pria kuat yang mengenakan kostum Ling Suege dan pria kuat di kuil pembunuhan. Di mana Xiao Chen mendapatkan barang-barang ini? Bagaimana dia tahu identitas anak Zhang Hongyun? Zhang Wanshan terkejut ketika dia melihat gambar di tirai cahaya. Zhang Hongyun adalah cucu dari Tetua Agung. Satu-satunya putra Tetua Agung jatuh secara tak terduga. Tetua Agung itu secara alami dimanjakan dengan cucu ini dalam segala hal. Sekarang Luo Chen telah mengendalikan Zhang Hongyun, tidak diragukan lagi memegang kelemahan Tetua Agung itu. Terutama gambar pada tirai cahaya yang dirilis oleh Luo Chen, bahkan lebih menegaskan tuduhan Zhang Hongyun tentang kolusi dengan kuil pembunuhan dan pembangkit tenaga listrik Paviliun Ling Sui. Meskipun Zhang Wanshan tidak berpikir bahwa Zhang Hongyun akan terpana untuk menghubungi Ling Suege dan pembangkit tenaga listrik kuil pembunuhan secara pribadi, tetapi sekarang Luo Chen telah memberikan bukti yang meyakinkan, dan Tetua Agung tidak memiliki ruang untuk sanggahan. Seperti yang Luo Chen katakan sebelumnya, meskipun statusnya sebagai tetua keluarga Zhang tidak rendah, dia tidak jauh lebih buruk daripada Luo Chen, adik laki-laki junior tanpa nama dari leluhur kecil Sekte Pedang. Sekarang Luo Chen telah menghasilkan bukti yang jelas dan berencana untuk menangkap pencuri Zhang Hongyun yang telah berkolusi dengan kuil pembunuhan dan pembangkit tenaga listrik Paviliun Ling Sui. Keluarga tetua Zhang tidak dapat menghentikannya sama sekali. Keluarga tetua Zhang juga memahami hal ini, melihat Zhang Hongyun ditahan oleh Luo Chen, wajahnya tidak dapat menahan ekspresi membusuk. Bahkan jika dia dapat membuktikan bahwa bukti di tangan Luo Chen itu palsu, itu tidak akan berpengaruh. Seperti yang dikatakan Luo Chen, status dan status mereka terlalu berbeda. Jika Luo Chen ingin menggunakan bukti semacam ini untuk membawanya, tetua keluarga Zhang, ke pengadilan, itu akan menjadi mimpi yang bodoh, tetapi target Luo Chen adalah Zhang Hongyun. Zhang Hongyun hanyalah seorang pendekar yang bahkan belum melangkah ke ranah Kaisar Wu, dan karena penindasan rahasia garis depan Zhang Wanshan dan faksi-faksi netral, meskipun Zhang Hongyun adalah cucunya, statusnya dalam keluarga Zhang sebenarnya tidak tinggi. Dengan identitas Luo Chen, bahkan jika Zhang Hongyun dibawa pergi tanpa bukti, itu hanya akan mengundang kritik, belum lagi Luo Chen sekarang telah memberikan bukti yang meyakinkan. Jika dia bermain dengan kejutan, untuk memaksa Zhang Wanshan dan istrinya membiarkan Luo Chen tunduk, Luo Chen langsung mengangkat meja dan meraih kelemahannya. Para tamu di sekitar juga tercengang. Tidak seorang pun mengira Luo Chen tidak akan menghadapi tetua keluarga Zhang sama sekali, jadi dia mengangkat meja. Seolah-olah kedua belah pihak saling berdiskusi, yang satu masih memanas dan mendidih, sementara yang lain langsung menawarkan gerakan mematikan, tanpa memberi yang lain kesempatan untuk bereaksi. Paman Zhang, Bibi Zhang, ada alasan untuk apa yang terjadi hari ini, yang mengganggu ulang tahun Bibi. Ketika masalah ini selesai, generasi muda akan datang untuk meminta maaf. Sebelum semua orang pulih, Luo Chen bergegas menuju Zhang Wanshan dan Nyonya Zhang dan membungkuk sedikit, meminta maaf. Setelah berbicara, Luo Chen langsung mengawal Zhang Hongyun keluar Zhang Mansion. Tuan Luo, tunggu sebentar. Ketika Luo Chen hendak berjalan keluar dari aula keluarga Zhang, tetua keluarga Zhang tiba-tiba berbicara dan menghentikan Luo Chen. Dia tidak berani membiarkan Luo Chen membawa Zhang Hongyun keluar dari keluarga Zhang, karena dia tahu betul bahwa saat ini di luar keluarga Zhang ada pusat kekuatan kuil pembunuhan dan Paviliun Ling Sui. Begitu Luo Chen meninggalkan keluarga Zhang, itu akan mengantar pada pengepungan kedua kekuatan itu. Pada saat itu, tuduhan Zhang Hongyun berkolusi dengan kuil pembunuhan dan pembangkit tenaga listrik Paviliun Ling Sui akan sepenuhnya diselesaikan, dan tidak akan ada ruang untuk bermanuver. Pada saat itu, bahkan jika Ling Suege dan pembangkit tenaga listrik pembunuh dewa telah membunuh Luo Chen, Jianzong akan dapat datang langsung ke rumah Zhang dan sepenuhnya menghapus nadinya dengan bukti yang meyakinkan. Terlebih lagi, tetua keluarga Zhang tidak berpikir bahwa Luo Chen akan mengarang sumpah palsu bahwa Zhang Hongyun berkolusi dengan kuil pembunuhan dan Paviliun Ling Sui tanpa alasan.
Jelas Luo Chen tahu berita apa, jadi dia tidak takut, dan kemudian dia berani melakukan hal seperti itu. Bahkan fakta bahwa ada paviliun Lingshui di luar keluarga Zhang dan penyergapan pembangkit tenaga listrik pembunuh dewa mungkin tidak dapat menyembunyikan Luo Chen. Dalam hal ini, Luo Chen berani meninggalkan keluarga Zhang, mengatakan bahwa tidak ada masa depan, tetua keluarga Zhang tentu saja tidak akan mempercayainya. Luo Chen berhenti sejenak dan mengalihkan pandangannya ke keluarga Zhang yang lebih tua, dan berkata dengan ringan, apa saran tetua yang lebih tua? Jika tidak ada yang lain, saya akan membawa pencuri yang berkolusi dengan kuil pembunuhan dan paviliun Lingshui kembali ke sekte. Setelah itu, Luo Chen ingin pergi, menyebabkan ekspresi keluarga Zhang yang lebih tua berubah. Hari ini adalah pesta ulang tahun keluarga Zhang saya, dan saya meminta Tuan Luo untuk menunjukkan belas kasihan. Untuk masalah hari ini, setelah pesta ulang tahun, orang tua itu akan memberinya penjelasan. Tetua Zhang Jia hampir menggertakkan giginya dan berbicara. Begitu kalimat ini keluar, itu tidak diragukan lagi berarti bahwa dia telah dilunakkan, dan di hadapan pasukan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah pedang, dia telah dilunakkan menjadi seorang junior. Namun, dia harus mengakui bahwa siapa yang membuat Luo Chen mencubit perutnya yang lembut, dan mencubitnya begitu keras sehingga dia tidak memberinya kesempatan untuk kembali. Bahkan jika dia ingin memanfaatkan tindakan ceroboh Luo Chen untuk menyelamatkan Zhang Hongyun, dia tidak bisa melakukannya, karena embrio pedang di tangan Luo Chen selalu berada di leher Zhang Hongyun. Selama dia berani bergerak, Zhang Hongyun akan langsung terbunuh, dan dia juga akan terbunuh. Terlibat dalam pusaran kolusi dengan pembangkit tenaga listrik kuil pembunuhan dan paviliun Lingshui. Yah, hari ini adalah hari ulang tahun bibiku, jadi aku mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu, dan menunggu sampai setelah pesta ulang tahun. Luo Chen mengangguk dan meninggalkan setetes energi pedang di tubuh Zhang Hongyun. Kemudian dia melemparkan Zhang Hongyun ke samping, menyimpan embrio pedang, berjalan di depan Zhang Wanshan dan istrinya, dan meminta maaf, generasi muda baru saja mengganggu pesta ulang tahun, tolong jangan salahkan paman dan bibimu. Tuan Luo bertindak tidak memihak, jadi wajar saja saya tidak akan mempermasalahkannya. Zhang Wanshan memperhatikan gerakan kecil Luo Chen yang meninggalkan energi pedang di tubuh Zhang Hongyun dan tidak bisa menahan senyum. Penampilan Luo Chen hari ini jauh lebih baik dari yang dia kira. Awalnya, ketika tetua agung dalam kesulitan, dia memainkan jalan papan Mingxiu dan Chen Chang yang gelap, dan mengarahkan sasaran langsung ke dirinya dan istrinya. Zhang Wanshan tidak lagi memiliki banyak harapan di hatinya dan merasa bahwa Luo Chen tidak memiliki kemampuan untuk kembali. Namun, dia tidak menyangka bahwa Luo Chen juga akan bermain kartu sesuai dengan akal sehat. Dengan tetua agung yang mengambil keuntungan, dia akan langsung mengangkat meja dengan identitasnya sendiri. Tidak hanya itu, setelah mengangkat meja, Luo Chen langsung memahami kelemahan tetua itu, dan tidak memberi tetua itu kesempatan untuk melawan. Zhang Wanshan berpikir bahwa jika dia berdiri di posisi Luo Chen, dia mungkin tidak dapat mengatasinya seperti Luo Chen. Dan yang paling penting adalah bahwa setiap gerakan Luo Chen menunjukkan bahwa dia sudah siap, terutama, bukti, Zhang Hongyun yang berkolusi dengan kuil pembunuhan dan paviliun Lingshui. Tanpa waktu yang cukup, sama sekali tidak mungkin untuk melakukannya. Dengan kata lain, Luo Chen mungkin telah mengantisipasi bahwa tetua agung akan menyerangnya, dan telah menyiapkan cara untuk menghadapinya. Watak dan kehati-hatian seperti ini jauh melampauinya saat itu. Hanya saja Zhang Wanshan tidak tahu. Luo Chen mengetahui bahwa identitas Zhang Hongyun secara tidak sengaja terdengar dari Zhang Qingxi. Adapun Yu Jue, yang merekam kolusi Zhang Hongyun dengan pembangkit tenaga listrik kuil pembunuhan dan paviliun Lingshui, itu hanyalah waktu luang Luo Chen. Sebuah gadget dalam permainan dapat dianggap sebagai gerakan bebas. Awalnya, Luo Chen tidak pernah berpikir bahwa benda ini dapat berguna, tetapi kali ini tetua keluarga Zhang dalam kesulitan, tetapi itu membuat Luo Chen memikirkan gadget yang telah dibuatnya tanpa masalah. Dan langkah inilah yang secara langsung menjadi kunci bagi Luo Chen untuk menghancurkan permainan. Jika bukan karena keberadaan, bukti, ini, Luo Chen tidak akan dapat menghadapi Zhang Hongyun dengan cara yang adil, dan tidak ada hal lain yang akan terjadi. Pamanmu benar, ini bukan masalah besar, Xiao Chen, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, Nyonya Zhang mengangguk sambil tersenyum, dan berkata kepada Zhang Qingxi, yang berada di samping, Xier, bawa Xiao Chen untuk duduk. Zhang Qingxi mengangguk dan langsung menggandeng tangan Luo Chen ke sebuah meja dan duduk.
Kapan kamu mendapatkan bukti bahwa Zhang Hongyun berkolusi dengan kuil pembunuhan dan paviliun Lingshui? Setelah duduk, Zhang Qingxi mendekati Luo Chen dan berbisik. Ketika semua orang di sekitar melihat keintiman antara Luo Chen dan Zhang Qingxi, mereka semua menghela nafas. Sebelum tetua keluarga Zhang memimpin, mereka secara alami dapat menggunakan angin pemegang saham ini untuk menekan Zhang Wanshan dan istrinya. Namun dalam situasi ini, mereka ingin menekan Zhang Wanshan dan istrinya lagi, tetapi itu adalah mimpi yang bodoh. Jika tidak terjadi apa-apa, hubungan antara Luo Chen dan Zhang Qingxi akan selesai. Sekarang mereka hanya bisa menunggu tetua keluarga Zhang untuk membuat langkah lain untuk melihat apakah keadaan dapat berbalik. Luo Chen tidak memperhatikan ekspresi orang-orang di sekitarnya. Ketika dia mendengar kata-kata Zhang Qingxi, Luo Chen tersenyum, merendahkan suaranya dan berkata sambil tersenyum tebak. Nayu Jue adalah gadget kecil bernama One.Comes True yang dijual di pusat perbelanjaan sistem. Harganya tidak mahal, dan hanya memiliki satu fungsi, yaitu, untuk berhasil mengukir adegan yang ada dalam pikiran pengguna ke dalam batu giok, yang dapat ditampilkan kapan saja. Awalnya, Luo Chen tidak punya kegiatan apa-apa, jadi dia membeli ide ini untuk menjadi kenyataan, lalu membuat adegan tentang kontak Zhang Hongyun dengan ahli kuil pembunuhan dan paviliun Lingshui, dan mengukirnya ke dalam Yujue. Luo Chen tidak pernah menyangka bahwa benda ini bisa berguna. Karena ide pertamanya adalah berurusan dengan para tetua keluarga Zhang, jika dia tidak dapat menemukan bukti bahwa para tetua keluarga Zhang berkolusi dengan kuil pembunuhan dan paviliun Lingshui, maka mengandalkan ide ini untuk menjadi kenyataan, menyeret keluarga Zhang yang lebih tua ke dalam air. Dan kemungkinan ini tidak diragukan lagi sangat kecil. Lagi pula, dengan kemampuan intelijen Jianzong, setelah mengetahui tentang kolusi tetua keluarga Zhang dengan kuil pembunuhan dan paviliun Lingshui, hanya masalah waktu untuk menemukan bukti. Oleh karena itu, kesadaran ini sebenarnya hanya tangan belakang yang digunakan oleh Luo Chen sebagai cadangan, dan bahkan Luo Chen tidak menyangka bahwa tangan belakang ini akan efektif secepat itu. Mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi memutar matanya, tetapi tidak banyak bicara. Dia duduk di sebelah Luo Chen dan berbisik dengan suara rendah, meskipun tetua itu untuk sementara mengakui kekalahan kali ini, dia tidak akan pernah menyerah, Xiao Chen. Jangan ceroboh, jangan khawatir, aku punya akal sehat, Luo Chen tersenyum, dingin di matanya menghilang. Hari ini adalah hari ulang tahun Nyonya Zhang, tidak pantas untuk melihat darah, jadi Luo Chen juga sedikit menahan diri. Tetapi jika tetua keluarga Zhang ingin menargetkannya lagi, dia tidak perlu seperti hari ini. Pilih saja yang paling depan. Dengan banyaknya kartu yang dimilikinya, mustahil untuk membunuh tetua keluarga Zhang, tetapi tidak ada masalah untuk membawa Zhang Hongyun pergi di depan tetua keluarga Zhang. Selama Zhang Hongyun jatuh ke tangannya, tetua keluarga Zhang tidak akan bisa membuat keributan. Kecuali jika tetua keluarga Zhang benar-benar rela membiarkan cucu satu-satunya mati. Baguslah kalau kamu punya rasa terukur, Zhang Qingxi juga tersenyum sedikit di wajahnya, lalu diam-diam mengeluarkan cincin alam semesta dan memasukkannya ke tangan Luo Chen, berbisik, aku lupa memberikannya padamu sebelumnya. Ini yang aku persiapkan untukmu. Hadiah ulang tahun ibuku. Luo Chen tidak menolak kebaikan Zhang Qingxi sudah memberitahunya tentang ini, jadi Luo Chen tidak merasa terkejut saat ini. Tidak akan tinggal di perguruan tinggi wanita. Zhang Wanshan melihat gerakan kecil Zhang Qingxi di matanya dan mendesah dalam hatinya, tetapi dia tidak banyak bicara. Zhang Qingxi selalu memiliki pendapat yang kuat, dan dia tidak ingin terlalu banyak mengganggu pilihan Zhang Qingxi. Karena Zhang Qingxi menyukai Luo Chen, dia, sang ayah, tidak akan keberatan. Nyonya Zhang juga memperhatikan gerakan kecil Zhang Qingxi dan tertawa diam-diam. Pada saat yang sama, Nyonya Zhang tidak bisa menahan rasa ingin tahunya yang lebih besar terhadap Luo Chen. Meskipun Luo Chen tinggal di rumah Zhang selama beberapa hari, dia memiliki sedikit pemahaman tentang Luo Chen, tetapi dia tidak tahu banyak. Meskipun Nyonya Zhang tidak begitu mengenal Luo Chen, dia sangat memahami temperamen putrinya. Dengan temperamen putrinya yang riang, Luo Chen dapat membuat Zhang Qingxi mempertimbangkan segalanya untuknya, yang cukup untuk menunjukkan betapa besar posisi Luo Chen di hati Zhang Qingxi. Untuk dapat membuat gadis kebanggaan surgawinya sendiri begitu terpikat, bahkan jika dia memiliki sedikit pemahaman sebelumnya, Nyonya Zhang tidak dapat menahan rasa ingin tahunya yang lebih besar tentang Luo Chen saat ini tidak ada kecelakaan di pesta ulang tahun setelah itu. Tetua keluarga Zhang untuk sementara mereda,
dan tanpa tetua keluarga Zhang yang memimpin, tentu saja tidak ada yang maju untuk menargetkan Luo Chen. Kemudian, ketika para pihak memberikan hadiah ulang tahun untuk memberi selamat kepada mereka, di bawah tanda-tanda Nyonya Zhang dan Zhang Wanshan, tidak ada yang juga keluar untuk mengganggu Luo Chen. Namun demikian, lusinan botol pil pamungkas bermutu sangat tinggi yang dibagikan Luo Chen pada satu waktu juga menimbulkan sensasi. Sebaliknya, pedang panjang yang disiapkan Zhang Qingxi untuk Luo Chen untuk merayakan umur panjangnya hanya untuk membuat Nyonya Zhang bahagia untuk sementara waktu, tetapi tidak menimbulkan banyak sensasi. Setelah pesta Zhang Jiashou selesai, Luo Chen kembali ke kamar tamu Zhang, sementara Zhang Qingxi pergi bersama Zhang Wanshan dan istrinya, dan tidak tinggal bersama Luo Chen. Luo Chen tidak meninggalkan keluarga Zhang dengan tergesa-gesa. Pertama, karena Zhang Qingxi masih memiliki beberapa masalah sepele untuk ditangani, Luo Chen tinggal di keluarga Zhang dan menunggu Zhang Qingxi menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, Luo Chen menunggu tetua keluarga Zhang memberinya penjelasan. Karena tetua keluarga Zhang menutup tangannya dan mengaku di depan umum, dia harus mengatakan sesuatu tentang hal-hal sebelumnya, jika tidak, akan mudah untuk menyerahkan kata-kata kepada orang lain. Terutama Luo Chen masih memiliki keberadaan, sebuah pikiran menjadi kenyataan. Tanpa mengambil bukti kolusi Zhang Hongyun dengan kuil pembunuhan dan Ling Suege di tangan Luo Chen, mustahil bagi tetua keluarga Zhang untuk tidur dengan tenang. Karena itu berarti gerbang hidupnya telah dikendalikan oleh Luo Chen. Selama Luo Chen bersedia, dia dapat menahan kelemahannya kapan saja, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di kamar tamu Zhang, Luo Chen baru saja menyelesaikan latihannya ketika ada ketukan di pintu. Tuan Luo, Tuan mengundang Tuan Luo untuk pergi ke ruang belajar. Suara Zhang Changsheng datang dari luar pintu, membuat Luo Chen sedikit terkejut. Dia telah menunggu tetua keluarga Zhang untuk membuat pernyataan, tetapi sebagai hasilnya, tetua keluarga Zhang belum bergerak sampai sekarang. Sebaliknya, Zhang Wanshan menemukannya. Luo Chen sedikit bingung dengan operasi ini. Namun Luo Chen tidak banyak bicara. Mungkin Zhang Wanshan mencarinya untuk hal lain. Bagaimanapun, dia adalah ayah kandung Zhang Qingxi. Bahkan jika Luo Chen tidak memberikan muka kepada Zhang Wanshan, dia tidak bisa mengabaikan keberadaan Zhang Wanshan. Setelah merapikannya dengan santai, Luo Chen langsung mendorong pintu hingga terbuka, lalu bergegas menuju ruang kerja Zhang bersama Zhang Changsheng. Ketika Luo Chen tiba di ruang kerja, dia menemukan bahwa Zhang Wanshan bukan satu-satunya orang di ruang kerja. Nyonya Zhang dan Zhang Qingxi juga ada di ruang kerja, sepertinya sedang mengobrol tentang sesuatu. Xiao Chen ada di sini. Melihat sosok Luo Chen, Zhang Wanshan tersenyum dan mengangguk, dan berkata, kali ini kamu dipanggil ke sini. Alasan utamanya adalah bahwa hal-hal yang diminta maaf oleh jenderal yang lebih tua telah dikirimkan kepadaku. Biarkan aku menyampaikannya kepadamu. Setelah mengatakan itu, Zhang Wanshan mengeluarkan cincin semesta dan meletakkannya di atas meja, mendorongnya ke arah Luo Chen. Aku telah memeriksa cincin Qiankun ini. Meskipun isinya semua adalah bahan yang tidak berguna, itu tidak bernilai rendah, kata Zhang Wanshan sambil tersenyum, kali ini Penatua Agung juga dianggap berdarah. Luo Chen tersenyum dan tidak memeriksa cincin Qiankun. Dia tidak mengira Zhang Wanshan akan terlibat dalam hal-hal ini. Dia memasukkan cincin semesta ke dalam cincin semesta yang dia kenakan bersamanya. Luo Chen mengeluarkan, satu pikiran menjadi kenyataan, menyerahkannya kepada Zhang Wanshan, dan berkata sambil tersenyum, tolong juga paman berikan benda ini kepada Penatua. Keluarga Penatua Zhang menetapkan harga yang begitu tinggi, dan bahkan Zhang Wanshan berkomentar bahwa itu berdarah, dan tujuannya sudah jelas dengan sendirinya. Itu tidak lebih dari sekadar menginginkan, satu pikiran menjadi kenyataan, di tangannya. Bagi Luo Chen, satu pikiran menjadi kenyataan, ini sama sekali bukan hal yang langka. Meskipun butuh banyak vitalitas untuk membeli dari pusat perbelanjaan sistem, selama dia mau, dia dapat membuat salinan lain dari Zhang Hongyun atau bahkan keluarga Zhang kapan saja. Gambar Tetua Agung secara pribadi menghubungi pembangkit tenaga listrik kuil pembunuhan dan paviliun Ling Sui. Akan terlalu naif jika keluarga Tetua Zhang berpikir bahwa dia dapat melepaskan diri dari belenggu dengan mengambil satu pikiran menjadi kenyataan di tangannya. Hanya saja selama para tetua keluarga Zhang lebih mengenalnya dan tidak menambahkan rintangan padanya, dia tidak repot-repot membuang vitalitas padanya. Zhang Wanshan tidak dapat menahan perasaan sedikit mendesah setelah menerima, satu pikiran menjadi kenyataan.
Itu adalah hal kecil yang menjadi hal terpenting untuk pesta ulang tahun ini. Jika bukan karena keberadaan batu giok ini dan gambar yang terekam di dalamnya, Luo Chen tidak akan dapat membenarkan Zhang Hongyun untuk mempertahankan kelemahan tetua itu. Zhang Wanshan juga sangat ingin tahu tentang bagaimana Luo Chen memperoleh bukti seperti itu, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah rahasia Luo Chen, dan tidak bertanya terlalu banyak. Meskipun tetua agung telah mengaku sementara, ancaman Paviliun Ling Sui dan kuil pembunuhan belum berkurang, Nyonya Zhang tiba-tiba berkata, menurut informasi dari mata-mata, para pembunuh Paviliun Ling Sui dan kuil pembunuhan telah tiba di daerah pedang. Di antara mereka, yang terkuat adalah Sein King tingkat ke-9, dan sisanya adalah ahli bela diri. Pada saat ini, aku sedang menyergap di luar keluarga Zhangku. Jika kau pergi, Xiao Chen, kau akan langsung jatuh ke dalam pengepungan para pembunuh itu. Menurut informasi yang dikirim oleh mata-mata, para pembunuh telah menyergap di luar keluarga Zhangku sejak pesta ulang tahunku. Ini juga alasan mengapa tetua agung saat itu mengaku dengan tegas. Karena begitu Xiao Chen meninggalkan lingkup keluarga Zhang, para pembunuh itu akan menyergap. Pada saat itu, tuduhan Zhang Hongyun berkolusi dengan Paviliun Ling Sui dan kuil pembunuhan tidak dapat dihapuskan. Nyonya Zhang berkata dengan serius, setelah pesta ulang tahunku, para pembunuh itu tersebar dan bersembunyi lagi. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan tepat di mana mereka sekarang. Junior tahu itu, Luo Chen mengangguk, nadanya tidak berubah. Dia tidak khawatir tentang para pembunuh itu. Bagaimanapun, dia masih memegang banyak kartu hall di tangannya. Selain itu, ini adalah domain pedang, yang merupakan markas sekte pedang. Para pembunuh Paviliun Ling Sui dan kuil pembunuhan menyelinap ke domain pedang. Sekte pedang tidak dapat mengetahui petunjuk apapun. Hanya saja sekte pedang telah menutup gerbang gunung karena khotbah yang tidak disebutkan namanya, dan para murid di bawah gerbang tidak keluar, jadi Ling Suige dan pembunuh kuil pembunuhan berani begitu aktif di domain pedang. Dalam arti tertentu, ini dapat dianggap sebagai Luo Chen mengadu domba dirinya sendiri, jika bukan karena dia membiarkan Wu Ming pergi ke sekte pedang untuk menahan balai penegakan hukum, Ling Suige dan pembunuh kuil pembunuhan tidak akan berani bertindak di domain pedang. Sepertinya Xiao Chen, kamu sudah mendapat informasi yang cukup, jadi aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Nyonya Zhang melihat Luo ekspresi Chen, tersenyum, dan berkata, dengarkan gadis dari Sier ini, orang dari Jianzhong Senior akan membiarkanmu pergi ke Abyss of Burial Heaven. Pendahulu yang disebutkan Nyonya Zhang secara alami adalah leluhur kecil dari Sekte Pedang, dan hanya orang itu yang dapat membuat Nyonya Zhang dan Zhang Wanshan, yang mampu menduduki peringkat di domain pedang, tidak berani menyebut namanya. Kakak memang mengizinkanku pergi ke Abyss of Burial Heaven setelah masalah ini. Luo Chen mengangguk ringan, lalu tersenyum, Bibi, jangan khawatir, aku sudah memasuki pemakaman sebelum memasuki wilayah Huzhong. Tian Ziyuan memiliki sedikit pemahaman tentang jedi itu, bahkan jika dalam bahaya, dia dapat mundur dengan seluruh tubuhnya. Sier telah memberitahuku tentang ini, Nyonya Zhang tersenyum, Xiao Chen, kamu pahlawan muda, aku tidak khawatir tentang ini. Alasan mengapa aku menyebutkan ini kali ini adalah karena aku memiliki sesuatu untuk diminta. Bibi, tolong, kata Luo Chen dengan serius setelah mendengar kata-kata itu, selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan menolak. Apakah Sier memberitahumu tentang aku? Nyonya Zhang melirik Zhang Qingxi di samping, lalu berkata. Luo Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu banyak tentang Nyonya Zhang. Bahkan selama jam-jam ini, dia telah tinggal di Zhang Mansion, dan dia jarang mendengar tentang Nyonya Zhang dari mulut para pelayan itu. Tampaknya kediaman Zhang agak merahasiakan keberadaan Nyonya Zhang ini. Tepat sebelumnya, keluarga Zhang bahkan menyelenggarakan pesta ulang tahun untuk Nyonya Zhang ini, yang membuatnya sangat kental, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang tidak biasa. Itu normal jika dia tidak memberitahumu, Nyonya Zhang tersenyum dan berkata, lagi pula, perbuatanku tidak begitu mulia. Sebelum menikahi Sier ayahnya, aku disebut pencuri surga oleh orang-orang baik. Penyihir Tian-Tian Mu Yurou, mata Luo Chen memadat, sedikit terkejut. Dia telah mendengar beberapa legenda tentang orang ini. Dikabarkan bahwa Mu Yurou berasal dari keluarga pencuri, dan keterampilan mencuri yang diwariskan oleh keluarga sejak dia masih kecil telah melampaui para tetua di klannya di usia muda. Dan catatan yang paling memukau dari penyihir pencuri ini adalah bahwa dia secara diam-diam memasuki rumah harta karun ras surgawi, mengambil harta karun ras surgawi,
dan menarik ras surgawi untuk memburu dan membunuhnya. Setelah itu, Mu Yurou menghilang sepenuhnya. Ada desas-desus bahwa dia meninggal di tangan ras surgawi, tetapi dia tidak menyangka pencuri legendaris ini akan tetap berada di wilayah pedang dan menjadi keluarga pertama di wilayah pedang. Istri dari patriark keluarga Zhang. Pada saat yang sama, Luo Chen juga mengerti mengapa keluarga Zhang merahasiakan keberadaan Mu Yurou dan tetap diam tentang Mu Yurou. Bagaimanapun, masa lalu Mu Yurou memang seperti yang dia katakan, itu tidak mulia. Anda harus tahu bahwa sebelum mencuri rumah harta karun ras surgawi, Mu Yurou mencuri banyak harta dan harta karun pasukan, mengatakan bahwa semua orang berteriak dan memukul. Selesai. Tanpa diduga, Xiao Chen, kamu bahkan mendengar namaku. Mu Yurou tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Meskipun dia telah menghilang selama beberapa dekade, kegaduhan yang dia buat di awal memang terlalu mengejutkan, dan Luo Chen pasti sudah mendengarnya. Dan karena dia dengan tenang memberitahu Luo Chen tentang gelar lamanya hari ini, dia tentu saja tidak bermaksud menyembunyikan identitasnya. Bibiku membobol rumah harta karun ras surgawi sendirian dan mencuri panci roh dari ras surgawi. Kejadian ini telah menyebar ke seluruh daratan, dan kejadian ini telah membuat ras surgawi menjadi bahan tertawaan. Bagaimana mungkin generasi muda tidak memilikinya? Pernahkah mendengar tentang ketenaran bibi? Luo Chen berkata dengan emosi, hanya saja generasi muda tidak menyangka akan melihat keberadaan legendaris di sini hari ini. Itu semua hal sepele yang tidak perlu disebutkan. Mu Yurou melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, kali ini aku ingin meminta Xiao Chen untuk membantuku melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan pot roh tua ini. Bibi, tolong katakan, ekspresi Luo Chen juga menjadi sedikit serius, bersorak, karena takut ketinggalan berita apapun. Masalah kali ini tidak hanya melibatkan periuk roh dari masa lalu, tetapi juga terkait dengan pemakaman jurang surga di wilayah ketiga daratan. Luo Chen tidak bisa ceroboh. Klan Muku selalu dikenal karena teknik mencuri, dan telah membuat iri banyak kekuatan di daratan. Dan 200 tahun yang lalu, Mu Zhengming, seorang jenius dari klan Mu, mempraktikkan pencuri klan Mu secara ekstrim dan berhasil menembus daratan. Terkenal, Mu Yurou menatap Luo Chen dan berkata, jenius dari klan Mu itu adalah rumah harta karun semua kekuatan utama di daratan. Dia tidak akan dirugikan, semua kekuatan teratas di daratan telah dilindungi olehnya, tetapi justru karena pekerjaannya terlalu sombong, menyebabkan dikejar dan dibunuh oleh banyak kekuatan daratan dan melarikan diri ke jurang surga pemakaman. Mu Zhengming. Luo Chen berpikir keras ketika mendengar kata-kata itu. Dia sepertinya pernah mendengar nama itu. Xiao Chen, ada apa? Ada apa? Zhang Qingxi melihat ekspresi Luo Chen dan segera berjalan ke samping Luo Chen dan berkata dengan lembut. Tidak apa-apa. Sepertinya aku pernah mendengar nama Mu Zhengming. Luo Chen menggelengkan kepalanya, baru saja akan berbicara, tiba-tiba aura melintas di benaknya, dan dia berkata dengan terbata-bata, aku ingat, Master Pedang Ao Xuan Yuan Ao pernah memberitahuku bahwa banyak penguasa suci yang terperangkap di jurang pemakaman. Di antara mereka, ada beberapa yang sangat kuat, dan mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengguncang segel. Salah satunya adalah Mu Zhengming. Luo Chen pernah mendengar Xuan Yuan Ao berbicara tentang kejadian di jurang pemakaman surga ini sebelumnya, baik Luo Chen maupun Xuan Yuan Ao tidak menganggapnya serius. Jadi Luo Chen tidak langsung bereaksi ketika mendengar nama ini sebelumnya. Maafkan saya karena telah mengambil kebebasan generasi muda, saya tidak tahu apa hubungan bibi dengan Mu Zhengming. Setelah mengetahui identitas Mu Zhengming, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Mu Yurou dan bertanya. Itu ayah mertua saya. Zhang Wanshan di samping mendengar kata-kata itu dan berkata tanpa daya. Jelas, dia dan Mu Zhengming juga telah berhubungan dan sangat menderita di tangan Mu Zhengming. Mu Zhengming adalah ayah saya. Mu Yurou menatap Zhang Wanshan dengan tatapan kosong, lalu mengangguk ke Luo Chen, dan berkata dengan suara yang dalam. Bibi ingin saya membawa pot kehidupan lama ke seniormu. Setelah mengetahui identitas Mu Zhengming, Luo Chen tidak terus memanggilnya dengan nama, tetapi diam-diam mengubah namanya. Mu Yurou mengangguk dengan lembut. Sejauh yang aku tahu, seniormu sudah memiliki kemampuan untuk mengguncang segel. Seharusnya tidak sulit untuk meninggalkan jurang pemakaman langit. Orang tua itu bersembunyi di jurang pemakaman langit hanya untuk menghindari kejaran pasukan utama. Luo Chen sedikit mengernyit, dan berkata, sejauh yang aku tahu,
periuk roh kehidupan lama dapat mengubah napas seseorang, tetapi itu hanya dapat bekerja pada makhluk di bawah alam guru suci. Seniormu dapat mengguncang langit pemakaman. Segel Yuan, basis kultivasinya setidaknya adalah keberadaan alam utama suci, dan periuk jiwa kebangkitan seharusnya tidak berpengaruh pada seniormu. Itu karena rumor dari dunia luar salah, Mu Yurou menjelaskan sambil tersenyum, Wang Sheng Spirit Pot tidak mungkin tidak efektif terhadap yang kuat di atas alam guru suci. Tetapi begitu digunakan terhadap yang kuat di atas alam guru suci, Spirit Pot akan secara permanen mengubah aura roh sejati seseorang, dan Spirit Pot akan menjadi tumpukan sampah. Jadi begitulah, Luo Chen mengangguk, dan berkata, jika junior dapat melihat seniormu, dia akan mentransfer life pot lama kepada senior. Bab 1196, Kartu Truf Luo Shen, Hujan akan datang. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, pikiran Mu Yurou tidak sulit ditebak. Itu tidak lebih dari mencoba mengubah aura roh sejati Mu Zhengming dengan mengandalkan pot roh, sehingga dapat bersembunyi dari kekuatan daratan lainnya dan berjalan di daratan lagi. Bagaimanapun, Mu Zhengming terlalu mendominasi di awal, dan kemudian dia dikejar ke jurang pemakaman surgawi. Meskipun 100 tahun telah berlalu, keluhan di awal tidak akan memudar dengan mudah. Jika Mu Zhengming meninggalkan jurang pemakaman surgawi, itu pasti akan menarik sejumlah besar kekuatan untuk mengejar dan membunuh. Tetapi dengan pot roh dari kehidupan sebelumnya, itu berbeda. Dengan harta rahasia ini yang dapat mengubah aura roh sejati, Mu Zhengming dapat sepenuhnya bersembunyi dari mereka yang mengejarnya dan berjalan di daratan lagi. Kalau begitu tolong Xiao Chen, Mu Yurou tersenyum sedikit lebih banyak di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata itu, mengeluarkan cincin Qiankun dan menyerahkannya kepada Luo Chen. Pot roh yang masih hidup dan token sensor untuk klan Muku semuanya ada di cincin. Alam semesta ini, Mu Yurou berkata kepada Luo Chen, selama anggota klanmu muncul dalam jarak 100 mil, token sensor akan ada petunjuknya. Luo Chen mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi, melihat sikap saudara. Kupikir dia mungkin membiarkan Qingxi pergi bersamaku ke Burying Heaven Abyss. Qingxi, apakah kamu ingin bersamaku? Ketika Wu Ming menyebutkan Abyss of Burial Heaven sebelumnya, dia melirik Zhang Qingxi secara sengaja atau tidak sengaja, ekspresi di wajahnya ragu-ragu. Meskipun perubahan ekspresi Wu Ming halus, Luo Chen menangkapnya, dan dengan cepat menebak pikiran Wu Ming. Jelas Wu Ming berharap Zhang Qingxi akan pergi ke Abyss of Heaven Burial bersamanya, tetapi karena nama Abyss of Heaven Burial yang mengerikan, Wu Ming khawatir dia tidak akan setuju, jadi dia ragu-ragu dan tidak mengatakannya. Namun, dibandingkan dengan yang tak bernama, Luo Chen, yang mengetahui detail puisi Zhang Qing, tidak khawatir tentang bahaya apa yang akan dihadapi Zhang Qingxi di Abyss of Burial Heaven. Bagaimanapun, jadi itu dapat dikatakan sebagai taman belakang Lord of the Sword. Zhang Qingxi, keturunan Lord of the Sword, memasuki Abyss of Burial, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu seperti ikan di dalam air. Dapat dikatakan bahwa Zhang Qingxi jauh lebih aman di Abyss of Burial Heaven daripada di benua Qiankun. Aku ingin melihatnya, kata Zhang Qingxi sambil tersenyum, aku hanya khawatir kamu khawatir, jadi aku belum memutuskan. Dia juga sangat ingin tahu tentang Abyss of Burial Heaven, bagaimanapun juga, itu adalah wilayah ketiga di daratan, dan itu adalah tanah yang ganas dalam legenda yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika Holy Lord memasukinya, tidak akan ada jalan kembali. Luo Chen tersenyum setelah mendengar ini, dan berkata, jurang pemakaman dan Master Pedang memiliki hubungan yang sangat dalam. Jika kalian pergi ke tempat yang ekstrim lainnya, aku tentu akan mengkhawatirkan keselamatan kalian, tetapi jika kalian memasuki jurang pemakaman, aku sama sekali tidak khawatir. Bahkan dalam arti tertentu, kalian bahkan lebih aman di jurang surga terkubur daripada di benua Qiankun. Mu Yu dan Zhang Wanshan di samping tidak dapat menahan rasa terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Luo Chen. Zhang Qingxi tidak memberitahu Mu Yu dan Zhang Wanshan bahwa dia telah memperoleh warisan dari Master Pedang, dan dengan level Mu Yu dan Zhang Wanshan, mustahil untuk mengetahui keberadaan yang kuat di alam dominasi. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Luo Chen, keduanya diam-diam terguncang. Namun, baik Mu Yurou maupun Zhang Wanshan bukanlah orang yang gegabah. Meskipun isi kata-kata Luo Chen sedikit mengejutkan mereka, tidak satu pun dari mereka yang bertanya. Karena mereka sangat mengenal watak Zhang Qingxi, jika bukan karena beberapa hal yang sangat rahasia,
Zhang Qingxi tidak akan menyembunyikannya, dan Zhang Qingxi tidak memberitahu mereka hal-hal ini, jelas ada alasan khusus. Jadi selama Zhang Qingxi tidak mengatakannya, mereka tidak akan bertanya terlalu banyak. Paman dan bibi, aku akan membawa Qingxi ke Abyss of Burial Heaven, apakah kedua tetua akan keberatan? Luo Chen menatap Mu Yu dan Zhang Wanshan, dan berkata sambil tersenyum. Xiao Chen, kamu memiliki watak yang stabil. Aku tidak khawatir tentang bahaya yang akan dihadapi Xiar ketika pergi ke Abyss of Heaven Burial bersamamu. Mu Yurou berkata setelah mendengar ini, belum lagi kakek Xiar ada di Abyss of Heaven Burial. Di dalam, bahkan jika kamu menghadapi bahaya, itu dapat diselesaikan. Hati-hati, Zhang Wanshan tidak banyak bicara, tetapi menasihati. Luo Chen mengangguk, lalu mengobrol dengan Zhang Wanshan dan Mu Yurou sebentar, lalu mengaku kepada mereka dan meninggalkan ruang belajar. Zhang Qingxi juga meninggalkan ruang belajar bersama Luo Chen, menyebabkan Mu Yu dan Zhang Wanshan menghela nafas dengan emosi karena kongres wanita tidak tinggal. Luo Chen dan Zhang Qingxi berjalan masuk ke rumah Zhang dan menarik banyak perhatian. Meskipun hubungan antara Luo Chen dan Zhang Qingxi bukan lagi rahasia, posisi Zhang Qingxi dalam keluarga Zhang sangat istimewa. Kemampuan Luo Chen untuk membuat Zhang Qingxi jatuh cinta pada Zhang Qingxi secara alami membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang di keluarga Zhang. Namun untungnya, tidak ada seorang pun dari keluarga Zhang yang tidak memiliki mata panjang berani mengganggu Luo Chen dan Zhang Qingxi, tetapi mereka tidak berpengaruh pada mereka. Xiao Chen, pembunuh kuil pembunuhan dan paviliun Ling Sui, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Zhang Qingxi memegang tangan Luo Chen dan berkata dengan sedikit khawatir, para pembunuh itu bukanlah orang yang mudah. Jangan khawatir, Luo Chen meremas wajah Zhang Qingxi dan tersenyum, Hei Tan telah kembali. Hantu seraka itu telah memakan begitu banyak bintang dan batu kasar untukku, jadi aku harus melakukan sesuatu untukku. Sejak hari perjamuan ulang tahun Zhang, Hei Tan telah kembali ke ruang dominasi, dan pada saat yang sama ratusan bintang dibawa kembali oleh Hei Tan. Awalnya, Luo Chen berani membawa Zhang Hongyun keluar rumah Zhang ketika dia tahu bahwa keluarga Zhang yang lebih tua diam-diam berkolusi dengan paviliun Ling Sui dan kuil pembunuhan. Itu karena Hei Tan telah kembali ke ruang dominasi dan dapat bergerak kapan saja. Bahkan jika Luo Chen meninggalkan ruang lingkup keluarga Zhang saat itu dan menarik para pembunuh dari Ling Sui Ge dan kuil pembunuhan, Hei Tan dapat menghentikan para pembunuh itu tepat waktu. Zhang Qingxi memutar matanya, dan menguras tangan Luo Chen yang menyebabkan kerusakan, dan berkata dengan nada tidak senang, aku bilang mengapa kamu begitu berani, ternyata Hei Tan telah kembali. Dia tahu tentang keberadaan Hei Tan, dan berbeda dari penjaga Qing Yi dan Zhen Wu yang ditinggalkan oleh penguasa pedang. Meskipun kekuatan Hei Tan tidak sebanding dengan Zhen Wu, dia sangat bebas dan dapat bergerak kapan saja. Namun, Xing Yi dan Zhen Wu hanya dapat menembak ketika dia dalam krisis hidup dan mati, dan masing-masing hanya akan menembak 3 kali. Karena lampu ajaib dari 5 agregat, dia telah menggunakan satu kesempatan untuk menembak dengan Zhen Wu. Sekarang Qing Yi masih dapat menembak 3 kali, tetapi Zhen Wu hanya akan menembak 2 kali. Aku bisa lolos bahkan tanpa Hei Tan, itu hanya sedikit merepotkan, Luo Chen tersenyum dan berkata, tetapi karena aku memiliki pilihan yang baik, mengapa aku harus mengambil tempat kedua? Sambil berbicara, Luo Chen dan Zhang Qingxi telah berjalan di dekat gerbang rumah Zhang. Xiao Chen, kapan kamu akan pergi? Zhang Qingxi melihat keluar pintu, semuanya sangat tenang, tidak ada kelainan sama sekali. Tetapi Zhang Qingxi tahu betul bahwa sudah ada badai yang sedang terjadi di luar gerbang ini. Selama Luo Chen melangkah keluar dari gerbang ini, badai akan langsung meledak. Lebih baik pergi lebih cepat daripada nanti, agar para pembunuh tidak menunggu dengan tergesa-gesa. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berjalan keluar dari gerbang Zhang tanpa ragu-ragu. Zhang Qingxi menghela nafas diam-diam ketika dia melihat ini, tetapi tidak banyak bicara, dan berjalan keluar dari gerbang Zhang tepat di belakang Luo Chen. Pada saat Luo Chen melangkah keluar dari gerbang keluarga Zhang, bayangan gelap terbang keluar dari sudut, dan belati yang bersinar dengan cahaya dingin di tangannya mengambil kunci tenggorokan Luo Chen. Luo Chen, yang telah lama siap secara mental, tidak dapat melihat kepanikan di wajahnya. Embrio pedang yang telah dibawa di belakangnya tidak tahu kapan dia telah mencapai tangannya, dan penghalang gas pedang yang tidak dapat dihancurkan ditarik di depannya. Pedang pendek itu mengenai penghalang gas pedang, hanya untuk menembus penghalang gas pedang yang diatur oleh Luo Chen,
tetapi gagal melukai Luo Chen setengah poin. Dan bayangan hitam itu terkejut ketika melihat serangannya terhenti, tetapi gerakan tangannya tidak lambat, sosoknya dengan cepat menjadi kabur, dan pedang pendeknya terlempar keluar olehnya, mencoba menahannya. Luo Chen, ambil kesempatan untuk melarikan diri. Satu tembakan meleset, 1000 mil jauhnya. Ini adalah karakteristik paling jelas dari pembunuh Ling Suege. Tidak seperti pembunuh lainnya, pembunuh Ling Suege hanya akan melakukan satu tembakan per pembunuhan. Jika dia tidak dapat melakukan satu serangan pun, dia akan segera mundur, jangan sampai dia jatuh ke dalam perangkap. Sangat disayangkan bahwa pembunuh pavilion Ling Sue telah bereaksi dengan cepat, tetapi masih ada orang yang bereaksi lebih cepat darinya. Cahaya pedang dingin terbang keluar dari belakang Luo Chen dan menebas langsung ke pembunuh pavilion Ling Sue. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya pedang langsung menghantam pembunuh pavilion Ling Sue ke udara, menghantam batu besar tidak jauh, dan membawa banyak asap dan debu. Zhang Qingxi berjalan keluar dari belakang Luo Chen sambil memegang pedang Suang Yin di tangannya, dan tatapan pembunuh Ling Suege penuh dengan niat membunuh yang dingin. Pembunuh Ling Suege membunuh petinggi Jianzhong di luar keluarga Zhang, cukup untuk membuat keluarga Zhang ke dalam situasi di mana tidak pernah pulih. Belum lagi pembunuh Ling Suege yang dibunuh bukanlah orang lain, tetapi Luo Chen, yang berada di posisi tinggi Jianzhong. Jika pembunuh Ling Suege benar-benar berhasil, bahkan dengan kehadirannya, keluarga Zhang tidak akan mampu menahan amarah Jianzhong. Hal yang lebih penting adalah bahwa Luo Chen adalah suami dan istri pilihannya. Jika Luo Chen dibunuh di luar keluarga Zhang, bukankah dia memukulinya dan Zhang di wajah? Luo Chen secara alami memperhatikan tatapan Zhang Qingxi, dan tidak dapat menahan diri untuk melirik pembunuh Ling Suege yang terluka parah, matanya dipenuhi rasa kasihan. Basis kultivasi pembunuh pavilion Ling Sue terungkap sepenuhnya saat dia dalam kesulitan. Seorang petapa bela diri tingkat pertama, jika ditempatkan di beberapa tempat terpencil, akan dianggap sebagai eksistensi kelas atas, tetapi di hadapan para pelaku kejahatan seperti Luo Chen dan Zhang Qingxi, akan dianggap sebagai 9 petapa bela diri tingkat pertama mungkin tidak dapat mengungguli keduanya, apalagi petapa tingkat pertama belaka. Zhang Qingxi kesal, Luo Chen tidak perlu memikirkan nasib pembunuh pavilion Ling Sue. Berurusan dengan orang lain terlebih dahulu, Luo Chen masih berkata untuk menghentikan Zhang Qingxi yang sedang berjalan menuju pembunuh pavilion Ling Sue, dan berkata dengan suara yang dalam. Dalam persepsinya, selain pembunuh pavilion Ling Sue, ada dua niat membunuh yang sangat terselubung, bersembunyi di antara kerumunan di sekitarnya yang tertarik oleh gerakan yang dilakukan di sini. Meskipun niat membunuh kedua orang itu tersembunyi dengan baik, di bawah kekuatan jiwa Luo Chen yang luar biasa, tetap tidak ada yang perlu disembunyikan, dan semuanya terungkap. Zhang Qingxi berhenti dan mengalihkan pandangannya ke Luo Chen. Luo Chen tersenyum, tidak berbicara, melambaikan embrio pedang di tangannya, dua aura pedang terbang keluar satu demi satu, memotong ke arah tempat di mana niat membunuh dilepaskan di antara kerumunan. Zhang Qingxi akan datang, dan langsung membawa pedang Yin Suang dan mengikuti di belakang aura pedang, memancarkan hawa dingin yang menggigit, memaksa orang-orang di sekitarnya untuk mundur. Dan sosok Luo Chen menghilang di tempat, dan menyapu ke tempat di mana niat membunuh lainnya dilepaskan. Embrio pedang di tangannya ditutupi dengan warna darah samar di beberapa titik, dan hawa dingin yang menggigit membuat orang-orang yang menonton kegembiraan itu tidak berani mendekat. Setelah menerobos ke Kaisar Bela Diri tingkat ke-9, kendali Luo Chen atas kehendak pedang pembantaian mencapai tingkat yang lebih tinggi dan lebih dalam. Dengan basis kultivasi Luo Chen saat ini, tidak ada jejak yang dapat ditemukan ketika dia melepaskan kehendak pedang pembantaian. Hari ini Luo Chen telah sepenuhnya mengintegrasikan keinginannya untuk membunuh pedang ke dalam setiap serangan. Meskipun kekuatannya jauh lebih buruk daripada keinginan untuk membunuh pedang, dia cukup tersembunyi dan bahkan lebih tak terkalahkan. Melihat aksi Luo Chen dan Zhang Qingxi, pembunuh yang bersembunyi di antara kerumunan itu tidak dapat mengerti bahwa dirinya telah terbongkar, dan saat ini dia tidak lagi bersembunyi. Dua cahaya pedang membubung ke langit, dan ujung yang tajam membuat kerumunan yang menyaksikan kegembiraan itu tanpa sadar bergerak ke arahku dan mundur cukup jauh, karena takut terpengaruh. Menarik, aku tidak menyangka kau berani meninggalkan keluarga Zhang. Sesosok berdiri di depan Luo Chen, dan napas puncak Wu Xueng terekspos. Orang ini tidak menyembunyikan apapun, dan dia muncul di hadapan Luo Chen dengan cara yang begitu murah hati, seolah-olah menurutnya dia memiliki kesempatan untuk menang, dan tidak perlu menyembunyikannya. Di sisi lain,
Zhang Qingxi juga dihentikan oleh sosok yang anggun. Seorang wanita yang juga telah mencapai puncak seni bela diri menerima serangan Zhang Qingxi sambil tersenyum, lalu memotong langit yang penuh dengan energi pedang, langsung menjebak Zhang Qingxi hidup-hidup. Berhentilah bermain, lakukan pertarungan cepat. Suara pembunuh Ling Suege yang pertama kali terluka oleh pedang Zhang Qingxi datang dari jauh, dengan sedikit keagungan. Setelah keduanya mendengar suara pembunuh Ling Suege, ekspresi mereka menjadi serius, dan seluruh tubuh menjadi gelisah. Saat berikutnya, keduanya langsung berubah menjadi pita dan bergegas menuju Luo Chen. Tujuan perjalanan mereka adalah Luo Chen, sedangkan untuk Zhang Qingxi, jebak saja dia. Bagaimanapun, ini masih wilayah keluarga Zhang. Mereka menyerang Luo Chen, dan para tetua keluarga Zhang dapat menunda mereka untuk sementara waktu, tetapi jika mereka ingin membunuh Zhang Qingxi, maka para tetua keluarga Zhang juga akan mengambil tindakan. Membunuh Luo Chen, dan bahkan dirinya sendiri akan jatuh ke dalam pengepungan tuan keluarga Zhang. Hati-hati, melihat kedua orang bijak bela diri puncak itu bergegas menuju Luo Chen, bahkan jika Zhang Qingxi tahu tangan belakang Luo Chen, dia sedikit khawatir saat ini, dan dengan cepat mengingatkan. Luo Chen hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan penghinaan samar melintas di matanya. Saat berikutnya, raungan naga yang keras bergema di luar rumah Zhang, dan saluran ruang angkasa yang gelap gulita langsung muncul di depan Luo Chen. Tubuh naga besar Heitan keluar dari saluran ruang angkasa, melampaui aura tuan yang kuat dari alam guru suci. Itu meledak dalam sekejap, menyebabkan udara di sekitarnya menjadi jauh lebih tebal. Dan kedua sosok itu membeku di tempat, seolah-olah mereka membeku, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Heitan awalnya adalah naga api penyucian binatang buas yang menakutkan yang berdiri di puncak 6 jalan reinkarnasi, dan sekarang basis kultivasinya telah melangkah lebih jauh setelah menelan sejumlah besar bintang mentah, menerobos alam master suci dan memasuki alam legenda. Dalam keadaan ini, Long Wei, alami Heitan ditambah dengan paksaan dari pembangkit tenaga alam legendaris secara langsung menindas dua seni bela diri puncak sehingga mereka tidak dapat melakukan tindakan apapun, lain kali jangan temukan sampah seperti ini. Setelah memperbaiki kedua sosok itu di tempatnya, pupil naga emas arang hitam menatap Luo Chen, dan tampak sedikit tidak puas, kamu tidak bisa menyelesaikan sampah seperti ini. Luo Chen tersenyum, dan tidak banyak bicara. Dia memang mampu menghadapi dua orang bijak bela diri puncak. Dengan keinginan untuk membunuh pedang dan 9 tebasan penghancur jiwa, dia benar-benar mampu membunuh dua orang bijak bela diri puncak secara langsung tanpa pertahanan. Tetapi menggunakan 9 perang jiwa yang rusak menghabiskan terlalu banyak esensi sejatinya, bahkan jika jumlah esensi pedang di tubuh Luo Chen jauh melebihi yang kuat di alam yang sama, tetapi untuk membunuh dua orang bijak bela diri puncak, itu sudah cukup untuk mengekstraksi setidaknya 80% esensi pedang di tubuhnya. Dalam hal ini, Luo Chen tidak berani mengambil risiko apapun. Lagi pula, menurut informasi yang diterimanya, bukan hanya Wu Sheng yang telah membunuhnya kali ini, tetapi juga seorang pria kuat dari alam Raja Suci tahap ke-9 yang bersembunyi dalam kegelapan. Jika kekuatan tempurnya rusak parah, saya khawatir dia akan terluka parah langsung oleh Raja Suci tingkat 9 itu. Oleh karena itu, dalam kasus ini, Luo Chen tentu saja tidak akan dengan berani melawan dua orang bijak bela diri puncak, tetapi langsung membiarkan Heitan mengambil tindakan, dengan mudah mengendalikan dua orang bijak bela diri puncak, dan pada saat yang sama dapat mengejutkan nama tersembunyi itu. Raja Suci tingkat 9, sehingga dia tidak berani mengambilnya dengan mudah. Melihat Luo Chen tidak berbicara, Heitan mendengus, tidak banyak bicara, langsung masuk ke saluran ruang angkasa dan menghilang. Setelah Heitan pergi, paksaan di sekitarnya dengan cepat menghilang, tetapi dua orang bijak bela diri puncak yang telah ditahan oleh Heitan tetap di tempat tanpa gerakan apapun, seolah-olah mereka membeku. Luo Chen tersenyum ketika dia melihatnya, dan mengangkat tangannya untuk menunjukkan dua aura pedang dan memukul kedua siluet itu. Api yang menyilaukan keluar dari siluet yang tertancap di tempat, yang dengan cepat berubah menjadi genangan abu. Dua orang bijak bela diri puncak telah dimusnahkan oleh arang hitam sejak lama, dan organ dalam mereka dibakar menjadi abu oleh api naga yang dimiliki arang hitam. Tindakan Luo Chen hanya meledakkan api naga di kedua mayat. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang dengan penglihatan yang menakjubkan di antara orang-orang yang menonton di sekitar. Mereka dengan cepat menebak alasan mengapa dua orang bijak bela diri puncak berubah menjadi abu terbang, dan mereka diam-diam terkejut. Bagaimanapun,
mereka tidak melihat Heitan bergerak sama sekali. Mereka hanya merasakan tekanan yang mencengangkan menyebar. Selain itu, mereka tidak melihat Heitan bergerak apapun. Namun, dalam keadaan ini, Heitan diam-diam membunuh dua orang bijak bela diri puncak. Bagaimana pendekatan ini membuat orang tidak takut? Bukan hanya orang-orang di sekitar, Zhang Manshan telah bersembunyi dalam kegelapan, dan Zhang Wanshan dan Mu Yurou, yang siap menyelamatkan Luo Chen kapan saja, juga memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Basis kultivasi mereka berdua sangat tinggi. Zhang Wanshan telah mencapai Saint Master tingkat 9. Meskipun Mu Yurou lebih lemah, dia juga berada di alam Saint Master tingkat 7. Namun, pada saat Heitan muncul, mereka berdua benar-benar merasakan ancaman kematian yang samar. Dan dua yang paling mengejutkan adalah identitas Heitan. Naga api penyucian, sebagai master yang kuat dari alam master suci. Apakah itu Mu Yurou dari klanmu yang tercela atau Zhang Wanshan dari keluarga Zhang di Jianyu? Visi dan pengetahuan mereka jauh melampaui orang biasa. Sebagai binatang buas teratas dari 6 reinkarnasi, Zhang Wanshan dan Mu Yurou tidak bisa tidak mengenal naga jahat itu. Namun, justru karena mengenali identitas Heitan, mereka berdua sangat terkejut. Kalian pasti tahu bahwa naga api penyucian berdiri di puncak 6 reinkarnasi. Binatang buas yang begitu ganas tidak dapat dijinakkan dan tidak dapat dijinakkan, dan pada saat yang sama kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga tidak terkalahkan di alam yang sama. Namun, binatang buas yang begitu ganas itu benar-benar menuruti kata-kata Luo Chen. Bagaimana ini membuat mereka tidak terkejut? Tanpa diduga, yang dikatakan Xiao Chen adalah naga api penyucian yang kultivasinya telah mencapai alam legendaris. Mu Yurou tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, dengan naga api penyucian yang menjaga jalan, Xiao Chen dapat dengan mudah tumbuh ke alam legendaris. Dengan bakat Xiao Chen, begitu dia melangkah ke alam legendaris, dia mungkin dapat menyerang pembangkit tenaga alam leluhur dengan kultivasinya sebagai alam legendaris seperti Jianzong Biyunfeng. Mata siar masih berbisa seperti sebelumnya. Mengenai hubungan antara Zhang Qingxi dan Luo Chen, Mu Yurou telah mengakui nasibnya sejak lama, karena dia tahu betul temperamen Zhang Qingxi, dan bahkan ibu mertuanya tidak dapat menghentikan hal-hal yang diputuskan gadis itu. Dan kekuatan bakat Luo Chen juga tidak mengecewakannya, setidaknya tidak membiarkannya melahirkan perasaan bahwa Luo Chen tidak layak untuk Zhang Qingxi. Wajah Zhang Wanshan menjadi hitam dan tidak berbicara. Kubis kecil yang telah dia pelihara begitu lama dibanjiri oleh seekor babi yang tidak tahu dari mana asalnya. Bagaimana Zhang Wanshan bisa bahagia? Bahkan berdasarkan beberapa informasi yang telah dipelajarinya, kubisnya sendiri masih dikirim ke mulut babi. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Zhang Wanshan berkedut dan dia tidak tahu harus berkata apa. Luo Chen tentu saja tidak tahu pikiran Zhang Wanshan dan Mu Yurou yang tersembunyi dalam kegelapan. Setelah Heitan pergi, Luo Chen melangkah keluar dan muncul tepat di depan sosok yang dipukul keras oleh Zhang Qingxi di awal, dengan embrio pedang di tangannya. Tidak ada ekspresi di lehernya. Sosok Zhang Qingxi muncul di belakang Luo Chen, dan pedang Yin Frost dipegang olehnya, dengan niat membunuh yang mencengangkan melonjak di tubuhnya. Bagaimana dengan orang ini? Luo Chen menatap Zhang Qingxi di sampingnya dan berkata dengan lembut. Zhang Qingxi tidak berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu, dan pedang Yin Frost di tangannya menusuk keluar, langsung menghapus dantian pembunuh Ling Suege, dan kemudian berjalan menuju keluarga Zhang dengan pembunuh yang tidak sadarkan diri. Kemarilah, kata Zhang Qingxi saat dia berjalan keluar gerbang rumah Zhang. Pada saat ini, nada bicara Zhang Qingxi tenang, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Nona, Zhang Changsheng dengan cepat muncul di depan Zhang Qingxi ketika dia mendengar kata-kata Zhang Qingxi, dengan hormat. Bawa orang ini ke ayahku dan biarkan dia menginterogasinya secara pribadi untuk mencari tahu siapa yang diam-diam berkolusi dengan mereka untuk membunuh Xiao Chen. Zhang Qingxi melemparkan pembunuh di tangannya ke Zhang Changsheng, dan berkata dengan nada tenang. Dia secara alami tahu bahwa keluarga Zhang yang lebih tua adalah orang yang telah berkolusi dengan kuil pembunuhan dan pembunuh Ling Suege, tetapi mereka tidak memiliki bukti konklusif di tangan mereka, dan menyerahkan pembunuh Ling Suege kepada Zhang Wanshan niscaya akan mengorek banyak informasi berguna dari mulutnya. Dan mengapa Anda tidak bertanya langsung kepada publik? Pertama, itu karena kolusi tetua Zhang dengan pavilion Ling Sui dan pembunuhan kuil bukanlah hal yang mulia. Selain itu, jika masalah ini dibuat oleh seseorang yang berkepentingan, itu mungkin akan melibatkan seluruh keluarga Zhang.
Kedua, saya khawatir pembunuh Ling Suege akan membalas dan menuduh Zhang Wanshan berkolusi dengan kuil pembunuhan dan Ling Suege. Ya, Nona, Zhang Changsheng menganggukkan kepalanya, menggendong pembunuh yang pingsan dan berjalan menuju kedalaman keluarga Zhang. Melihat metode penanganan Zhang Qingxi, Zhang Wanshan dan Mu Yurou, yang bersembunyi dalam kegelapan, mengangguk dan tampak sangat puas. Pendekatan Zhang Qingxi sangat aman dan hampir sempurna, dan pertumbuhan Zhang Qingxi juga dapat dilihat dari tindakan Zhang Qingxi. Tentu saja, Mu Yu dan Zhang Wanshan tidak bisa tidak senang setelah pembunuh Ling Suege diserahkan kepada Zhang Changsheng. Zhang Qingxi menyimpan pedang Frost Yin dan berjalan menuju Luo Chen dengan senyum tipis di wajahnya, tidak sedingin sebelumnya. Luo Chen juga membawa embrio pedang di belakangnya, dan meninggalkan keluarga Zhang dengan tangan Zhang Qingxi dengan sangat alami. Segera, sosok keduanya menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan para penonton yang perlahan pulih dari keterkejutan sebelumnya dan anggota keluarga Zhang yang datang setelahnya. Setelah setengah hari, di luar gerbang Gunung Jianzhong, Luo Chen dan Zhang Qingxi berjalan di jalan setapak gunung sambil berpegangan tangan, mengobrol tentang sesuatu dari waktu ke waktu, dan mereka sangat nyaman pada awalnya. Mungkin itu karena tembakan He Tan mengejutkan pembunuh rahasia itu. Setelah meninggalkan rumah Zhang, Luo Chen tidak pernah dibunuh oleh pembunuh manapun lagi, tetapi Luo Chen menyimpan banyak pikiran. Sepertinya gerakan He Tan benar-benar mengejutkan tikus dalam kegelapan, kata Luo Chen sambil tersenyum sambil memegang tangan Zhang Qingxi. Sekarang dia telah mencapai gerbang Gunung Jianzhong, tidak peduli seberapa berani para pembunuh paviliun Ling Sui dan kuil pembunuhan, mustahil untuk bergerak di sini. Lebih baik lebih berhati-hati, aku selalu merasa sedikit tidak nyaman. Zhang Qingxi sedikit mengernyit. Entah mengapa, ada perasaan tidak nyaman di hatinya, dan saat dia dan Luo Chen semakin dekat ke gerbang Gunung Jianzhong, kegelisahan di hatinya menjadi lebih kuat, dan dia bahkan sedikit berdebar-debar. Seolah-olah ada krisis di Jianzhong yang menunggunya dan Luo Chen. Ekspresi Luo Chen menjadi lebih serius ketika dia mendengar ini. Zhang Qingxi jarang menunjukkan ekspresi ini, tetapi setiap kali Zhang Qingxi menunjukkan ekspresi ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Ini juga dapat dikatakan sebagai kemampuan alami Zhang Qingxi. Pandangannya terhadap bahaya telah mencapai tingkat yang sangat berlebihan. Setidaknya Luo Chen jauh dari sebanding dengan Zhang Qingxi dalam hal ini. Diam-diam meraih embrio pedang di belakang punggungnya di tangannya, kekuatan jiwa Luo Chen langsung menyapu ke sekeliling. Setelah menerobos ke Kaisar Bela Diri tingkat ke-9, kekuatan jiwa Luo Chen telah mencapai tingkat yang sangat berlebihan karena seringnya penggunaan pil Ziling dan keinginan Luo Chen sendiri untuk membunuh pedang, tidak peduli kualitas atau kuantitasnya. Ahli bela diri yang lebih rendah bahkan lebih buruk. Di bawah kekuatan jiwa yang sangat murni, Luo Chen dengan cepat menemukan petunjuknya. Tepat di bawah kakinya, ada niat membunuh yang tampaknya menguncinya dengan kuat, dan di hutan tidak jauh, ada juga dua niat membunuh untuk menguncinya dengan kuat, membuatnya langsung terkejut dengan keringat dingin. Tanpa ragu sedikit pun, Luo Chen langsung meraih tangan Zhang Qingxi dan mundur beberapa kaki ke belakang. Meskipun reaksi Luo Chen cukup cepat, tiga pembunuh yang bersembunyi di kegelapan telah bersiap untuk waktu yang lama. Saat Luo Chen bereaksi, ketiga sosok itu telah muncul di depan Luo Chen, dengan belati pendek di tangannya memancarkan hawa dingin Luo Chen yang mencengangkan, meninggalkan 3 luka dalam di tubuh Luo Chen. Untungnya, Luo Chen bereaksi tepat waktu, serangan diam-diam oleh 3 pembunuh itu tidak membuat Luo Chen terluka parah, dan tidak cukup untuk membunuhnya dalam satu tembakan. Embrio pedang di tangannya melambai, dan 3 aura pedang berwarna darah terbang keluar dalam bentuk karakter, dan memotong ke arah 3 sosok itu. Itu adalah energi pedang pembantaian yang dibentuk oleh kultivasi Luo Chen dari 9 tebasan pemecah jiwa. Jika terjadi serangan tiba-tiba, Luo Chen tidak bisa menahan tangannya, dan pembunuh paling kuat yang dia miliki. Zhang Qingxi di samping Luo Chen juga bereaksi, dan pedang Suangsong di tangannya memancarkan hawa dingin yang mencengangkan, dan sejumlah besar angin dan salju mengelilinginya, menutupi bagian depan. Ketiga pembunuh itu awalnya ingin menghindar, tetapi serangan Zhang Qingxi membatasi mereka di tempat yang sama dan membuat gerakan mereka jauh lebih lambat. Yang lebih penting, 3 pedang yang dipotong Luo Chen Qi telah mengunci mesin Qi mereka dengan kuat, tidak peduli bagaimana mereka menghindarinya, itu tidak berguna, mereka hanya dapat memilih untuk berhadapan langsung. Ketiga pembunuh itu tampak serius, dan serangan Luo Chen membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jika memungkinkan,
mereka tidak akan mau menghadapi serangan seperti itu. Tetapi ki pedang pembunuh yang ditebas Luo Chen telah mengunci ki mereka dengan kuat, dan itu tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menghindar. Menghadapi serangan Luo Chen, ketiga pembunuh itu tampak serius, dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan aura pedang pembunuh yang tampaknya biasa, tetapi aura pedang angin dan salju Zhang Qingxi memperlambat gerakan mereka. Cukup banyak, tidak ada waktu untuk mempersiapkan gerakan pertahanan yang kuat itu. Dalam keadaan tergesa-gesa, pertahanan ketiga pembunuh itu langsung ditembus oleh aura pedang pembunuh yang dipotong oleh Luo Chen. Salah satu dari mereka menjerit, dan satu lengannya langsung terputus oleh aura pedang pembunuh. Meskipun dua lainnya tidak terluka, aura mereka juga menjadi sangat layu, dan jelas mereka juga telah menghabiskan banyak energi untuk menerima serangan Luo Chen. Satu orang bijak bela diri tingkat 9, satu orang bijak bela diri tingkat 7, dan satu raja suci tingkat 9. Wajah Luo Chen sedikit pucat, menatap ketiga sosok itu, dan berkata dengan nada tenang, kuil pembunuhan dan paviliun Lingsui benar-benar dapat melihatku. Meskipun dia sudah lama mengetahui keberadaan Raja Sein tingkat ke-9 di antara paviliun Lingsui dan pembangkit tenaga listrik yang membunuhnya kali ini, Luo Chen tidak pernah menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik seperti itu berani bersembunyi di luar gerbang Gunung Jianzhong dan menunggu kesempatan untuk membunuh dirinya sendiri. Bagaimanapun, Sekte Pedang yang besar bukanlah pajangan. Jika Sekte Pedang dapat membiarkan pembunuh dari alam Raja Sein berkeliaran di luar Sekte Pedang, Sekte Pedang juga akan tidak stabil sebagai penguasa domain pedang, apalagi menjadi incaran ratusan klan di daratan utama. Zhang Qingxi di samping juga tampak serius, memegang pedang suang-suang, tetapi dia melirik Luo Chen secara sengaja atau tidak sengaja, merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Seorang pembunuh di alam Raja Sein tingkat ke-9 dapat bersembunyi di luar gerbang Gunung Jianzhong. Alasannya adalah karena khotbah tanpa nama di Jianzhong mencegah Jianzhong menutup gunung. Wu Ming akan pergi ke Jianzhong untuk berkhotbah untuk menstabilkan balai penegakan hukum dan yang lainnya di Jianzhong untuk Luo Chen. Adapun kesediaan Luo Chen untuk bertanya kepada Wu Ming, itu karena keluarga Zhang yang lebih tua diam-diam berkolusi dengan para pembunuh kuil pembunuhan dan paviliun Lingsui. Untuk mengambil tindakan terhadap Luo Chen khawatir itu akan memengaruhi keluarga Zhang, jadi dia meminta Wu Ming untuk maju dan menstabilkan Jianzhong. Dapat dikatakan bahwa penyebab semua ini adalah karena keluarga Zhang yang lebih tua berkolusi dengan kuil pembunuhan dan paviliun Lingsui. Luo Chen berada dalam situasi yang berbahaya hari ini, dan dalam arti tertentu, dia tidak dapat dipisahkan dari keluarga Zhang. Luo Chen secara alami memperhatikan tatapan Zhang Qingxi, dan ninja itu dengan enggan mengeluarkan senyum dari lukanya, dan berkata dengan nada menghibur, kali ini aku terlalu ceroboh, jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Dengan itu, Luo Chen mengeluarkan pil detoksifikasi dari Qian Kun dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengarahkan pandangannya ke tiga pembunuh itu, dengan semangat juang yang muncul di matanya. Berkat labu Qian Kun, Jian Yuan yang dikonsumsinya telah pulih sepenuhnya dalam waktu singkat itu, tetapi luka-luka di tubuhnya masih berdampak padanya. Hal terpenting adalah bahwa senjata ketiga pembunuh itu semuanya dipadamkan dengan racun, jadi Luo Chen harus mengalihkan perhatian dan memobilisasi Jian Yuan untuk menekan racun dalam tubuhnya, yang tidak diragukan lagi mencegah Luo Chen mengerahkan kekuatan penuhnya untuk saat ini, seperti yang diharapkan dari seorang jenius Jianzhong, dia mampu menemukan keberadaan kita. Raja Sein tahap 9 yang berkepala dingin menatap Luo Chen dengan niat membunuh di matanya. Luo Chen masih seorang penguasa bela diri tingkat ke-9, tetapi dia dapat dengan mudah melukai orang bijak bela diri tingkat ke-9, dan bahkan dia hampir terluka di tangan Luo Chen. Jika Luo Chen tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi musuh kuil pembunuhan dan paviliun Lingsui. Oleh karena itu, Raja Sein tingkat ke-9 telah memutuskan untuk membunuh Luo Chen di sini. Jika tidak, bagi seorang jenius seperti itu untuk tumbuh dewasa, ancaman terhadap kuil pembunuhan dan paviliun Lingsui akan terlalu besar. Ekspresi Luo Chen tetap tidak berubah, dan dia dengan cepat memobilisasi esensi sejatinya untuk menekan racun, dan ditambah dengan pil detoksifikasi pamungkas yang dia sempurnakan sendiri, dia dengan cepat menekan racun untuk sementara waktu, tetapi jika dia tidak dapat mengakhiri pertempuran secepat mungkin, itu juga akan menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Nak, apakah kamu ingin aku mengambil tindakan? Suara Heitan terdengar di telinga Luo Chen, dengan martabat tertentu, dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada peluang untuk menang melawan Raja Sein tingkat ke-9.
Bantu aku menahan Raja Sein tingkat ke-9, dan aku akan menyelesaikan dua lainnya sendiri. Luo Chen merenung sejenak, dan berkata kepada Heitan dalam hatinya. Sudah lama sejak dia menerobos ke Kaisar Bela Diri tingkat ke-9. Meskipun vitalitas yang dia simpan cukup untuk memungkinkannya menerobos ke alam bela diri Kaisar dalam waktu singkat, Luo Chen tidak bermaksud untuk menggunakan vitalitas itu, tetapi bermaksud untuk menggunakannya. Saat aku bergegas pergi nanti. Karena meskipun dia mendapatkan sistem, masih ada hambatan dalam peningkatan level kultivasinya, dan efek vitalitas yang paling besar adalah membantunya mengabaikan peningkatan hambatan itu. Saat Anda terjebak dalam hambatan dan tidak dapat menerobos, itulah waktu terbaik untuk menggunakan vitalitas Anda. Dalam pandangan Luo Chen, pembunuh pavilion Ling Sui dan kuil pembunuhan adalah krisis, tetapi itu juga merupakan kesempatan. Setidaknya itu bisa membuatnya mencoba menyerang wilayah Kaisar Wu. Baiklah, Tuan ini akan menghentikan Raja Sein tingkat ke-9 untukmu. Heitan mengangguk, dan kemudian pusaran air gelap muncul di belakang Luo Chen. Auman naga mengguncang langit, dan naga yang menakutkan itu mungkin menyebar ke 9 orang. Raja Pinseng terkunci dengan kuat, sehingga dia tidak berani melakukan gerakan apapun. Ada sedikit senyum di wajah Luo Chen. Meskipun masih ada luka serius di tubuhnya, mata kedua orang bijak bela diri lainnya penuh dengan agresivitas, seperti serigala lapar yang menatap mangsanya. Diperhatikan oleh tatapan Luo Chen, Yi Han, yang tidak memiliki asal-usul di hati kedua master bela diri itu, benar-benar mundur 2 langkah tanpa sadar. Zhang Qingxi di samping tidak dapat menahan tawa melihat pemandangan ini, matanya penuh dengan ejekan. Dia juga tidak menyangka bahwa kedua ahli bela diri itu akan ketakutan oleh tatapan Luo Chen. Jika berita seperti itu menyebar, mungkin cukup untuk membuat nama Luo Chen yang sudah sangat terkenal menjadi lebih terkenal lagi. Luo Chen juga memancarkan cahaya misterius di matanya, tetapi tidak berbicara, diam-diam memobilisasi energi pedang pembunuh di dantiannya. Dengan dukungan Labu Qiankun, dia tidak perlu khawatir menggunakan pedang pembunuh Qi untuk menghabiskan esensi sejatinya, dan ketika Raja Suci tingkat ke-9 ditekan oleh Heitan, dia tidak khawatir menggunakan Labu Qiankun untuk memulihkan esensi sejatinya. Ketika Yuan tertangkap oleh cacat itu. Oleh karena itu, Luo Chen dapat menggunakan pedang pembantai Qi tanpa ragu-ragu kali ini, jadi tidak perlu khawatir tentang kecelakaan apapun. Ketika kedua ahli Wusheng mendengar tawa Zhang Qingxi, wajah mereka memerah, dan niat membunuh di mata mereka menjadi lebih kuat. Keduanya adalah ahli bela diri veteran, tetapi mereka ketakutan oleh tatapan mata seorang junior dari alam Kaisar bela diri tingkat ke-9. Jika berita seperti itu menyebar, mereka berdua akan benar-benar menjadi bahan tertawaan, dan Luo Chen menginjak kepala mereka untuk pamer di benua semesta. Bunuh anak ini, kata orang suci bela diri tingkat 7 yang telah dipotong oleh Luo Chen dengan dingin. Saat berbicara, sosok orang bijak bela diri tingkat 7 telah menghilang di tempatnya, berubah menjadi bayangan yang bergegas menuju Luo Chen dari segala arah. Melihat tindakan orang bijak bela diri tingkat 7, orang bijak bela diri tingkat 9 tidak ragu-ragu, api biru tua menyala di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bola api dan menabrak debu. Gunakan api roh langit dan bumi di depanku. Melihat gerakan orang suci bela diri tingkat ke-9, Luo Chen mengangkat alisnya, dan ada pandangan yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang bijak bela diri tingkat 9 ini benar-benar menguasai semacam api spiritual langit dan bumi, dan menggunakannya untuk menghadapinya saat ini. Kita harus tahu bahwa pengekangan antara api roh langit dan bumi sangat jelas, terutama bahwa api biru tua yang dikuasai oleh Martial Saint tingkat ke-9 hanyalah api biru tua dari tingkat api bumi, bahkan jika dibandingkan dengan api langit yang membakar yang pernah dikuasai Luo Chen semua lebih rendah. Apalagi dibandingkan dengan api halus yang dimiliki Luo Chen sekarang. Pedang pembantai Qi terbang keluar dari dantian Luo Chen, terkunci di Qi Martial Saint tingkat ke-7, merobek ruang, dan menebas ke arah Martial Saint tingkat ke-7. Pada saat yang sama, Luo Chen memiliki api tak terlihat yang naik dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Menggunakan api roh langit dan bumi di hadapanku, aku tidak tahu apakah kau harus berani atau bodoh. Luo Chen mendengus dingin, tatapannya jatuh pada bola api biru samar yang melesat ke arahnya, api halus yang mengelilinginya langsung menjadi berkobar, dan nyala api yang ganas mendistorsi ruang di sekitarnya, memungkinkan ruang di sekitarnya untuk melihatnya naik seperti permukaan cermin yang terpelintir, yang dapat pecah kapan saja.
Dengan basis kultivasi kaisar bela diri tingkat ke-9, mendistorsi ruang, kekuatan semacam ini disebut mengejutkan. Ketika kedua ahli Wusheng melihat penampilan abnormal di sekitar Luo Chen, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mereka tidak menyangka serangan Luo Chen begitu ganas. Kita harus tahu bahwa meskipun ruang benua Qiankun tidak terlalu kuat, bahkan orang bijak bela diri pun sulit untuk merobek ruang tersebut. Hanya alam Raja Suci yang dapat menerobos ruang tersebut. Jika Anda ingin berjalan melalui ruang tersebut, Anda harus berkultivasi untuk mencapai orang bijak. Alam utama baik-baik saja. Luo Chen mampu menggunakan basis kultivasi kaisar bela diri tingkat ke-9 untuk membuat ruang terdistorsi, dan dia hampir mampu merobek ruang secara langsung. Kekuatan serangan seperti itu bahkan di atas mereka. Luo Chen tidak peduli dengan ekspresi kedua master petapa bela diri itu, api halus di sekujur tubuhnya berdenyut, langsung menutupi petapa bela diri tingkat 9. Pada saat yang sama, aura pedang pembunuh Luo Chen juga muncul di depan petapa bela diri tingkat 7, dan aura itu terkunci, dan dia tidak diberi kesempatan untuk menghindar sama sekali. Sebagai teknik rahasia Dao Zhang Jiuzhan, kekuatannya tidak kalah dengan teknik rahasia tingkat suci biasa, dan memiliki semua jenis misteri. Sejak Luo Chen berhasil berlatih 9 tebasan pemecah jiwa, karena keterbatasan pedangnya sendiri, dia belum dapat menampilkan misteri teknik rahasia ini, tetapi dengan dukungan Labu Qiankun, aura yang disempurnakan dalam Labu Qiankun telah dikonsumsi. Sebelumnya, Luo Chen mampu melakukan Soul Breaking Nine Slash tanpa keraguan, dan sebagian misteri Soul Breaking Nine Slash secara alami dapat diungkap oleh Luo Chen.